Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tak kala seorang Imam Az-Zarnuji melihat banyak banget penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh namun tak dapat hasilnya, dikarenakan mereka salah memilih metode dan telah meninggalkan syarat-syaratnya. Maka dari itu Imam Az-Zarnuji pun bertekad untuk membuat suatu kitab yang berisi tentang metode-metode belajar. Kitab ini bernama Ta'lim Al-Muta'allim. Halo semuanya, nama saya Abdur Rashid Firdaus dan ini adalah isi kandungan dan juga review tentang kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama dan paling utama adalah hakikat ilmu itu sendiri. Kita semua tahu ya, dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan muslimat. Kenapa? Kok bisa wajib? Kok bisa penting banget sih? Karena ilmu itu bagai cahaya teman-teman. Kalau nggak ada cahaya, nanti gelap. Ntar jalannya gimana? Sama halnya dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, hidup kita jadi gelap. Nanti kita menjalani hidup gimana? Seperti itu ya. Kemudian Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahwa ada 4 hukum ilmu. Yang pertama, ada ilmu yang wajib seperti ilmu sholat dan ilmu zakat. Kemudian ada yang fardu kifayah seperti ilmu menguburkan jenazah. Kemudian ada yang haram, ilmu ramal, ilmu gelap, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan setan. Kemudian yang terakhir adalah ilmu jaiz atau yang biasa kita sebut dengan ilmu dunia seperti MTK, bahasa, dan kawan-kawannya yang berhubungan dengan akademik. Nah, kita udah tahu nih hakikat ilmu itu apa. Kemudian kita lanjut ke hal yang paling penting dalam berbuat, yaitu niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Makanya kita nggak boleh sembarang niat teman-teman, apalagi dalam hal belajar. Nah, Imam Az-Zarnuji menyarankan kita untuk berniat menuntut ilmu yang pertama, karena mengharapkan ridha Allah semata. Kemudian menghilangkan kebodohan, terus menghidupkan agama. Dan jangan lupa kita berniat untuk bersyukur atas segala nikmat yang Dia berikan. Intinya, niat ini usahakan ya, kita niatkan untuk akhirat aja. Kenapa? Kalau kita niatnya untuk dunia doang, ya dapetnya dunia aja, akhiratnya nggak dapet. Kalau kita niatnya akhirat, dapat dua-duanya teman-teman. Akhirat dapat, dunia pun juga dapat. Kita udah tahu hakikat ilmu dan kita ingin berniat untuk menuntut ilmu nih. Kenapa ya kita nggak tahu apa aja masa-masa yang penting untuk kita untuk belajar? Sejatinya sih teman-teman, ilmu itu nggak ada batasan ya. Mau yang muda, mau yang tua, semuanya bisa belajar. Tapi memang yang paling penting untuk belajar adalah kita nih yang masih muda, masa-masa muda. Kenapa? Karena secara medis kita lebih bisa mengirim dan menerima informasi lebih cepat daripada orang-orang yang lebih tua dari kita. So, manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya. Sebagai pelajar,
penting bagi kita untuk memilih ilmu, guru, dan juga teman. Pilihlah ilmu yang lebih kita butuhkan terlebih dahulu. Seperti masa-masa sekarang atau masa-masa muda, kita perlu yang namanya ilmu agama. Kemudian pilih guru. Pilihlah guru yang lebih tua dari kita. Kenapa? Karena seseorang yang lebih tua pastinya memiliki pengalaman yang lebih dan juga wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian milih teman. Kan kadang kita nggak ngerti nih suatu pelajaran dan pasti kadang agak malu untuk bertanya kepada guru. Jadi kita milih teman yang pinter buat bertanya. Tapi ada aja ya, ada yang pinter terus baik, ada juga yang pinter tapi berandal. Nah, kita pilih yang mana nih teman-teman? Mau pilih yang pinter tapi berandal atau pilih teman yang pinter dan juga baik? Itu semua ada di pilihan kita, so pilihlah dengan bijak. Teman-teman, penting bagi kita untuk menghormati guru dan ilmunya. Imam Az-Zarnuji berkata, seorang pelajar tidak akan mendapat suatu ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan pemiliknya. Menghormati ilmu gimana ya caranya? Gampang kok. Ada di poin kedua, menghormati gurunya atau pemiliknya. Karena ketika kita menghormati seorang guru, secara otomatis kita udah menghormati ilmu yang dibawanya. Ya memang kadang kita nggak suka lah sama guru atau gimana. Tapi yang pasti kalau kita menghormati guru, kita akan mendapat ilmu yang dibawanya. So, dekatilah gurumu, maka ilmu akan mendekat padamu. Cintailah gurumu, maka ilmu akan cinta padamu. Kalau ada niat, pasti ada semangat. Nah, Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahwa ilmu adalah sebuah keagungan yang harus dicapai dengan banyaknya pengorbanan. Jangan takut untuk gagal, nikmati aja prosesnya, karena niat itu hanya keinginan, dan semangat adalah proses kita mewujudkan keinginan itu. Ingat teman-teman, pada surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jangan takut, karena Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Teman-teman, belajar ilmu itu harus bertahap. Semua ilmu pasti ada dasarnya. Nah, mungkin kita udah pernah ngerasa lah di sekolah dengan adanya bab. Yang pasti, bab 1 lebih mudah dari bab 2. Bab 2 lebih mudah dari bab 3. Dan seterusnya. Jadi bertahap. Dasar dulu, nanti lama-lama ke level selanjutnya, dan selanjutnya. Kayak Indomie. Kan pasti direbus. Jangan mentang-mentang namanya mie goreng, kita langsung ngegoreng mie-nya. Ntar nggak enak. Seperti itu ya teman-teman. Belajar harus bertahap, semuanya ada dasarnya. Teman, jangan lupa ketika belajar untuk mengambil sebanyak-banyaknya faedah yang telah disampaikan oleh para guru. Nah, Imam Az-Zarnuji menyarankan kepada kita untuk selalu menulisnya. Kenapa? Karena dari perkataan para ulama, ilmu itu bagaikan onta dan tulisan sebagai tali. Roti dan selai, Romeo dan Juliet. Berbagai hal memang ditakdirkan untuk bersama, sama halnya dengan ilmu dengan akhlak. Teman-teman, kalau kita udah punya ilmu, tapi nggak punya akhlak, semua itu nggak bakal berarti. Makanya teman-teman, penting bagi kita untuk menjadi yang pintar dan juga berakhlak baik. Kenapa ya? Akhlak itu penting banget, karena kalau kalian tahu, ulama-ulama terdahulu bisa menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk belajar adab atau akhlak. So,
kalau kita ingin jadi pintar, kita harus pentingkan akhlak terlebih dahulu ya. Nah, kita udah tahu hakikat ilmu. Kita udah berniat untuk belajar. Kita udah belajar banyak lah. Nah, sekarang waktunya kita untuk istirahat sejenak, kemudian berdoa kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tawakal. Setelah kita menghabiskan banyak waktu untuk belajar, ada waktunya kita untuk bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah agar semua ilmu ini bisa berkah, semua ilmu ini bisa abadi sampai akhir hayat nanti. Karena kalau kita nggak tawakal dan kita nggak pernah berdoa saat kita belajar, ya akhir-akhirnya sama aja gitu. Nanti masalahnya balik-balik lagi. Jadi tawakal itu penting ya teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim ini. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah penyebab hafal dan lupa. Penyebab hafal itu ada banyak. Yang pertama, kita harus mendengarkan guru, kemudian mencatatnya agar kita tidak lupa. Kemudian, dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak dari penghafal Quran banyak sekali dapat menghafalkan banyak pelajaran, tak terkecuali dengan Al-Quran. Banyak pelajaran yang bisa dihafal oleh mereka. Kemudian ada penyebab lupa. Penyebab lupa ini salah satunya adalah maksiat teman-teman. Jadi seperti yang sebelumnya kita pelajari, di dalam menuntut ilmu itu kita harus warok gitu, menjaga diri dari keburukan agar kita dapat ingat semua pelajaran kita dapat. Kemudian hal yang mendatangkan dan juga meninggalkan rezeki. Siapa yang dari kita suka tidur setelah subuh? Nah, kalau kita merasa seperti ini, kita harus cepat-cepat tinggalin nih. Kenapa? Karena ternyata tidur setelah subuh itu salah satu alasan kenapa rezeki meninggalkan kita. Dan sebaliknya, kalau kita nggak tidur setelah subuh, itu pasti akan mendekatkan rezeki kepada kita semua. Jadi, insya Allah kita bisa berusaha ya. Terakhir, buat teman-teman, buku ini recommended banget deh buat kita. Apalagi masih muda yang ingin belajar. Nah, semoga dengan buku ini kita dapat banyak sekali pelajaran. Dan ketika kita belajar, kita dapat belajar dengan baik. Dan tidak hanya mendapat pelajaran, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini Abdur Rasyid Firdaus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.